Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Utami, stambuk G701-18158. Baiklah, pada percobaan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa itu antalmintik. Antalmintik merupakan golongan obat yang dapat mematikan atau memusnahkan cacing dalam usus tubuh manusia atau hewan, sehingga dapat dikeluarkan melalui kotoran. Yang kedua yaitu bagaimana cara cacing masuk ke dalam tubuh manusia. Cacing dapat masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara yang pertama yaitu melalui tangan dan kaki. Lava cacing dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori telapak tangan dan telapak kaki. Cara kedua yaitu dengan bersentuhan. Cacing dapat tertular dengan cara bersentuhan. Misalnya pada anak yang sudah terkena cacingan dan menyentuh temannya yang lain, maka temannya tersebut akan mudah terkena cacingan. Cara yang ketiga yaitu dengan jajanan makanan. Lava cacing dapat tertiup angin dan hinggap pada makanan-makanan, terutama pada jajanan makanan yang berada di pinggir jalan. Maka pada saat kita memakan jajanan makanan tersebut, pasti kita akan mudah terkena cacingan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu dengan melalui kuku. Kuku yang panjang dan kotor akan mudah ditumbuhi oleh cacing. Maka ketika kita makan menggunakan tangan, pasti kita akan mudah terkena cacingan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu kombantrin, yang kedua cacing tanah, yang ketiga air, yang keempat sendok, dan yang terakhir adalah wadah. Di sini kita menggunakan dua wadah karena pada percobaan kali ini kita menggunakan dua perlakuan. Perlakuan yang pertama yaitu cacing kita masukkan ke dalam wadah yang telah berisi 100% kombantrin, dan perlakuan yang kedua yaitu cacing kita masukkan ke dalam wadah yang telah berisi 50% kombantrin dan 50% air. Nah, pada perlakuan ini nantinya akan terjadi fase di mana cacing-cacing mengalami paralisis plastik atau kekakuan pada otot tubuhnya. Cacing akan melakukan gerakan yang tidak beraturan atau hilang kendali atau hilang kontrol. Nah, di situ akan diamati pada menit keberapa cacing-cacing mengalami paralisis plastik, dan kematian. Mungkin sampai situ yang bisa saya jelaskan, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayanti, stambuk G701-18215, kelompok 8 dari kelas D. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pemberian obat kepada cacing. Itu ada dua perlakuan. Yang pertama, yang diberi cacing diberi kombantrin, terus yang kedua cacing diberi kombantrin 50 ml, air 50 ml. Ya, ini dia. Pertama-tama kita taruhkan air 1 sendok, kemudian kita beri kombantrin. Yang kedua kombantrin saja.
Jatuh tadinya bukan hampir jatuh. Dalam kote. Iya, Mak, dalam kote. Iya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Roletul Jannah, stambuk D701-18073 dari kelompok 8 kelas D. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai beberapa obat-obat cacing atau anthelmintic yang sering digunakan. Nah, yang pertama itu ada mebendazole. Untuk mebendazole ini memiliki indikasi untuk pengobatan infeksi cacing gelang, kemudian infeksi cacing kremi, infeksi cacing tambang, dan infeksi cacing cambuk. Mekanisme kerja dari mebendazole ini dengan menghambat pembentukan mikrotubulus pada cacing secara selektif dan irreversibel, serta menghalangi atau menghambat penyerapan glukosa yang dilakukan oleh cacing, serta mengganggu fungsi pencernaan dan juga fungsi reproduksi pada cacing, sehingga berakibat pada kematian cacing. Yang kedua, untuk pirantel penguat. Nah, pirantel penguat ini memiliki indikasi untuk pengobatan infeksi cacing gelang, infeksi cacing tambang, infeksi cacing kremi, dan infeksi cacing nematoda. Jadi, untuk pirantel penguat ini tidak efektif dalam melawan infeksi cacing cambuk. Mekanisme kerja dari pirantel penguat ini yaitu dengan melumpuhkan otot cacing sehingga cacing dapat terlepas dan diekspresikan oleh peristaltik usus. Nah, yang ketiga itu ada piperazine citrat. Piperazine citrat ini memiliki indikasi untuk pengobatan infeksi cacing gelang dan infeksi cacing kremi. Mekanisme kerja dari piperazine ini dengan menghasilkan blok neuromuskular sehingga terjadi kelumpuhan pada otot cacing yang kemudian cacing akan terlepas dan akan dikeluarkan bersamaan dengan feses. Nah, mengenai kelumpuhan pada cacing. Jadi pada percobaan kali ini kami mengamati dua jenis kelumpuhan pada cacing atau yang disebut juga dengan paralisis. Nah, paralisis ini merupakan suatu kondisi yang terkait dengan hilangnya fungsi otot pada tubuh. Jadi yang diamati ini adalah paralisis spastik dan juga paralisis plastid. Nah, untuk paralisis spastik ini merupakan kelumpuhan di mana terjadi kekejangan otot atau kekakuan otot yang kemudian menghasilkan gerakan yang tidak terkendali dari otot-otot cacing ini. Yang kemudian kedua adalah paralisis plastid. Nah, untuk paralisis plastid ini di mana otot-otot pada cacing ini mulai lemah dan juga lunglai yang kemudian dapat mengkerut. Jadi otot-otot pada cacing menjadi lemah karena kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi. Paralisis spastik ini biasa diikuti dengan terjadinya paralisis plastid. Nah, seperti pada percobaan yang telah dilakukan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.